Selamat sore, ini 79 ya. VT 79. Ini kuliah ekonomi politik ini ngebludak ya. Ada ratusan pertanyaan. Saya udah kumpulin tadi 12 orang yang bertanya. Pertanyaannya saya udah kumpulin. Dari 12 orang itu nanti akan saya undi, 4 orang akan saya kirim bukunya. Mohon ditunggu ya, mungkin JNE besok kali nyampe. Hari ini hari apa? Jadi apa itu namanya, pertanyaannya membludak. Loh Pak, kenapa pertanyaannya kok nggak dijawab satu-satu? Begini loh ya, Anda ya, setiap VT saya itu 1 jam 2.000 orang yang menonton. Kalau sudah satu malam 10.000 ya, kalau udah satu minggu itu 400.000 yang nonton. Jadi apa namanya, dengan Anda bertanya aja udah bagus. Anda bisa bertanya, ya kan? Saya aja bingung mau bahas apa ini. Ya, artinya kita bertanya itu bagus ya. Kita dari mana saya tahu semua ini? Karena saya bertanya. Kalau saya nggak bertanya juga saya mau dikasih tahu siapa, ya kan? Saya bertanya gitu. Nah, kita bahas pertanyaan-pertanyaan ya. Ini bahas pertanyaan bisa sebulan nggak selesai ini. Satu, Pak, kemarin itu Gibran sebagai wakil presiden sowan kepada Mangkunegaran 10. Apakah ini ada hubungannya? Sedikit banyak ya ada, ya. Nggak ada sesuatu itu yang kebetulan, itu nggak ada. Ya, wakil presiden diutus untuk ketemu Mangkunegaran 10. Itu pasti ada maknanya. Ya mereka tahu siapa Mangkunegaran 10 itu. Ya toh? Dan mereka kan juga kerabat, itu bersaudara. Pak Sanjoyo kan juga keturunan Mangkunegaran. Pak Sanjoyo itu dimakamkan di Girilayu. Makamnya ada bersama dengan raja-raja Pakubuwono dan Mangkunegaran yang lain, Raja Solo. Dengan demikian mereka pasti sedikit banyak ya tahu. Ya sowannya pertama ke Mangkunegaran 10 ya bener gitu loh. Kalau mau ketemu Pak Sanjoyo, ayo kapan? Nah, kedua juga, Pak, semua yang nanya itu, Pak, kapan itu 70 ton itu emas, itu 70.000 ton emas itu kapan baliknya? Aduh Pak, udah dirampas itu Perang Dunia Kedua, hancur semua, dibom itu Nagasaki, Hiroshima. Emasnya yang dari kapalnya Jepang itu sudah diangkut oleh Amerika, ya kan, modiar semua. Ya emasnya kita sudah dibangkut ke Amerika loh. Pak, terus apakah haknya kita hilang? Ya nggak hilang, emasnya juga nggak hilang. Gini, pada waktu emas itu dijadikan World Bank, ya, itu kan ditanya, emas kamu dari mana, berapa banyak, kamu akad sama siapa, kan harus jelas dong, bibit, bobot, bebet. Nggak bisa kamu ngomong, aku ketemu emas dari mana, dari piramid. Loh, masa kamu mau kontrak sama Raja Firaun, kan nggak bisa, ya kan. Jadi harus emasnya siapa kan gitu loh. Emas kan ada pemiliknya, kalau enggak kan emas siapa, emas bodong kan gitu. Dengan demikian Amerika itu berkontrak dengan Raja Sanjoyo sebagai penerusnya, kontrak Soekarno dan kontrak Soeharto. Ada yang nanya lagi, Soekarno dan Soeharto didus gitu, artinya seperti Presiden Iran karena melanggar kontrak gitu. Sedikit banyak ya iya, bener gitu loh. Soekarno mati ya gara-gara dia bikin ganyang Malaysia, perang lawan Inggris. Kalau Soeharto itu ya nggak mati sih, ya cuman 10 tahun dicopot mandatnya itu gara-gara kerusuhan 98. Nah, ada yang nanya lagi, Pak, apakah bunga IGGI itu bisa dikontrol, nanti dikorupsi lagi? Ya nggak bakal dikorupsi lah. Begini loh Pak, ya, akad itu ada dua, perdata dan G2G. Kalau akad perdata itu uangnya masuk ke pribadi gitu loh, pribadi, nomor rekeningnya Raja Sanjoyo gitu loh. Korupsi gimana sih? Itu ada pemiliknya kan gitu loh. Jadi ketika misalnya Raja Sanjoyo mau nyumbang kemana, ya jelas tujuannya gitu. Kalau enggak, nih yang transfer siapa? Ini bukan duit negara kok. Ya, ini duit perdata. Terus pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada kaitannya Raja Sanjoyo dengan Rothschild? Gini loh Pak, ya, kerajaan Amerika itu terdiri dari 3 unsur: gereja, banknya Yahudi, nah itu Rothschild, itu yang bikin bank. Yang ketiga adalah
jaminan emasnya Keraton Mataram. Nah itu ada 3 kekaisaran yang menjamin emasnya itu, Kekaisaran Cina, Jepang, dan Mataram. Nah jadi apa hubungannya Raja Mataram dengan Rothschild? Ya beda lah ya, beda kamar ya. Yang satu gereja ngurusi gereja, yang satu bank ngurusi bank, yang satu penjamin. Penjamin itu sebagai debitur, donatur World Bank. Nah, terus apakah ada donatur World Bank yang lain? Ada. Kalau Anda misalnya Panji Gumilang kan duitnya kan masuk ke Bank Indonesia, itu disebut donatur Bank Indonesia, debitur Bank Indonesia sebagai penabung di Bank Indonesia. Cuman karena itu dibekukan, jadi atas nama siapa? Atas nama negara, itu loh. Negara memberi penambahan injeksi kapital atau debitur kepada Bank Indonesia. Itu mekanisme yang baru yang diatur oleh Raja Sanjoyo. Nah, terus pertanyaannya banyak banget. Apa bisa Pak Sanjoyo ini membantu pemerintah atau Pak Sanjoyo jadi presiden? Enggak. Ya, Pak Sanjoyo sudah mati, sudah meninggal, wafat tahun 2010. Nah, sekarang dilanjutkan oleh pewarisnya. Jadi ada surat wasiat sebagai pewaris dari putra-putrinya Pak Sanjoyo itu ada yang ditunjuk mendapat satu surat waris ya. Anda kalau mau tahu ya nanti saya kasih linknya. Juga beliau ada di antara 400.000 pemirsa TikTok ini. Ya, kan semuanya saya diskusikan dengan beliau tiap hari. Nah, apakah mungkin Pak Sanjoyo itu atau akadnya Pak Sanjoyo itu di seiring sinkronisasi dengan pemerintah? Bisa aja ya. Kalau nanti wakil presiden habis ketemu Mangkunegara 10 terus mau ketemu putranya Raja Sanjoyo juga ayo gitu loh, silakan hubungi TikTok saya, mau ketemu kapan ya kan. Kalau mau ketemu di istana boleh, istana Jogja, istana Solo, istana mana ya. Jadi kita welcome aja ya kan, itu loh. Ini penting amanah gitu loh. Terus banyak yang kecewa terhadap, aduh Pak, kenapa Pak Sanjoyo itu 40 tahun ya Bu Bisu, Topo Bisu gitu loh. Kenapa Soekarno itu kok mau membunuh Pak Sanjoyo? Pak, dalam setiap kerajaan itu ya terjadi begituan Pak ya. Kita juga nggak tahu dengan raja-raja yang dulu ya kan. Jadi ada orang yang ngomong, Pak saya keturunan Pakubuwono III. Ya ampun Pak, Pakubuwono sekarang itu Pakubuwono 13. Ada keturunan dari Pakubuwono III. Itu zaman tahun berapa? Itu zaman tahun 1700. 1600 gitu loh. Jadi panjang Pak sejarah itu. Jadi apa yang terjadi sekarang aja ya, Sultan Hamengkubuwono 10 itu anaknya cewek semua kok. Nanti coba aja lihat Sultan Hamengkubuwono 11 itu siapa ya kan, nggak mungkin mantu kan, nggak mungkin kalau anaknya perempuan. Nah terus suaminya itu sebagai apa? Masuk ada suaminya sebagai pendamping ratu gitu, emangnya Ratu Elizabeth ya kan. Bulat ya, itu adalah yang terjadi, gejolak-gejolak dalam kerajaan. Nah itu adalah sejarah. Tetapi yang paling penting adalah, loh, paling enggak saya bisa memberikan kepada Anda amanah raja. Ya saya udah jelasin ya dari 79 episode ya. Episode mana yang kamu nggak ngerti? Ya saya jelasin. Tugas Anda apa sebagai warga negara? Jangan sampai kepaten obor. Kalau kepaten obor, kowe itu anak isopo? Ya leluhurmu siapa gitu loh, kamu tuh ikut siapa gitu loh. Jangan